Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Nur dari Angkatan 21 Teknik Elektro Universitas Mula Warman dalam kuliah kecerdasan buatan. Hmm. Arti kecerdasan dari arti kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, kemampuan untuk memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, kemampuan untuk menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, kemampuan untuk menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif, menurut Winston dan Kierkegaard. Apa itu kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan ialah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Nah, dalam sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi AI itu sebuah robot yang di diprogramkan untuk melakukan sesuatu yang manusia bisa lakukan untuk menjadi manusia ataupun membantu manusia dan lain-lain. AI didefinisikan dalam empat macam. Satu, sistem that thinks like human. Dua, sistem that acting like human, misal sistem yang bertindak seperti manusia, dan sistem that thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional, serta sistem yang bertindak rasional. Jadi pengertian AI dalam sistem berpikir seperti manusia, thinking like human, itu diperlukan sesuatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana caranya melalui introspeksi atau melatih diri, coba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan melalui percobaan evolusi. Dan sedangkan AI yang diprogramkan untuk berpikir secara rasional, ya menurut aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles, satu pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar. Dua, menjadi dasar bidang logika. Tra- Terus tradisi logistik dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Namun ada masalah dalam berpikir rasional di sebuah AI, yaitu satu, pengetahuan informasi yang sukar diuraikan dan dinyatakan. Dua, dalam bentuk notasi logika formal. Tiga, penyelesaian secara prinsip versus praktis. Detail kecerdasan buatan. Dalam detail kecerdasan buatan, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, yaitu berbuat seperti yang dilakukan manusia. Dalam sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sedangkan dalam sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dan dalam sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem problem solving, dan pencarian searching. Ada dua bagian utama AI, yaitu knowledge base yang berisikan fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya, dan inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Dalam dunia AI ada beberapa contoh-contoh komputer, contoh-contoh AI yang sudah tampil di dunia seperti Deep Blue yang mengalahkan Kasparov dalam juara dunia catur, Pegasus, sebuah sistem yang memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah, dan juga Marvel, suatu sistem pakar real time yang memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal, dan sistem robot yang mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum yang
yang sekarang mungkin dapat kita lihat dari Tesla ya, yang mobil yang dapat berkendara di jalan sendiri dan bermacam-macam lagi teknologi subjek AI. Tujuan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bertujuan untuk membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna. Eh, Cara software AI bekerja. AI dapat melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalamannya. Dan hal itu dilakukan dengan teknik pelacakan, searching, dan pencocokan pola. Dari informasi awal software AI melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang spesifik dan mencocokkan kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya. Sejarah kecerdasan buatan atau AI awalnya kerja JST dan Fokker, dan teori logika dari Alan Newell dan Herbert Simon, dan kelahiran Dartmouth Workshop Somo Dartmouth Workshop Summer 1956. Sejarah kecerdasan buatan dapat dilihat dari buku-buku tersebut. Nah, kesimpulannya, kecerdasan buatan terdiri dari knowledge base dan motor interference. Digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia. AI kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus sampai saat ini. Semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan yang dibuat sekarang di zaman ini. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan terkait kecerdasan buatan. Mungkin banyak kurangnya ya. Jadi saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.